Dikisahkan pada suatu hari, seorang gadis bernama Courtney mengemudi bersama saudari kecilnya Tessa. Mereka sedang menghabiskan waktu bersama, bersantai dan bergembira ria. Namun meskipun demikian, Courtney sendiri tidak bisa lepas dari kesibukan. Pada suatu momen ketika hendak meraih ponselnya, gadis itu menjadi hilang fokus sehingga terjadilah sesuatu yang tak disangka-sangka. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentu saja saya selalu mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah film yang mana kali ini berjudul Flatliners. Film ini rilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Niels Arden Oplev serta dibintangi oleh para aktor dengan akting yang menawan. Tidak perlu berlama-lama kawan, saya yakin kopinya telah disiapkan. Oleh karena itu, ceritanya akan kita lanjutkan. 9 tahun kemudian, Courtney telah menjadi seorang mahasiswa kedokteran dan sedang melakukan praktek di salah satu rumah sakit. Hari itu, saat memeriksa seorang pasien yang hampir meninggal dunia, dia bertanya tentang apa yang diingat si pasien ketika jantungnya berhenti. Hal tersebut membuat si pasien bertanya balik, "Apakah kamu telah kehilangan seseorang, nak?" Di sisi lain, ditampilkan Ray dan Marlo yang juga mahasiswa kedokteran dan juga teman Courtney. Keduanya terlibat persaingan ketat ketika hendak merawat seorang pasien. Saat malam, Courtney yang sedang berada di perpustakaan untuk melakukan penelitian tentang afterlife atau biasa kita kenal dengan alam baka, merasa terusik dengan tangisan seorang teman lama bernama Sofia. Courtney memutuskan untuk menghampiri dan diketahuilah bahwa Sofia sedang mengalami stres berat akibat tekanan dari sang ibu dan betapa sulitnya mempelajari ilmu kedokteran. Setelah beberapa basa-basi bertukar kabar, mereka pun pergi meninggalkan perpustakaan bersama. Mereka juga mulai membicarakan tentang masa lalu yang indah, di mana kala itu keduanya benar-benar akrab. Hal ini membuat Courtney berinisiatif mengajak Sofia untuk ikut serta dalam sebuah proyek kecil. Meskipun Sofia memberikan jawaban yang tidak pasti, tapi Courtney tetap yakin teman lamanya itu pasti akan datang. Keesokannya, masing-masing dari mereka melakukan banyak kegiatan, termasuk seorang mahasiswa playboy bernama Jamie, yang tentu saja terlihat dari gaya dan gelagatnya, dia adalah anak orang kaya. Saat berada di kelas, beberapa di antara mereka mendapat teguran dari Dr. Barry karena tidak bisa menemukan jalan keluar dari sebuah kasus. Kecuali Ray, yang selalu tampil memukau dengan pengetahuannya yang luas. Setelah melakukan tugas-tugas yang melelahkan, pada saat berada di kantin, Courtney mengundang Jamie untuk bersenang-senang dengannya nanti malam di salah satu ruangan perawatan di basement rumah sakit. Meskipun kaget bukan kepalang, tentu saja Jamie yang mata keranjang segera menyetujui ajakan tersebut dengan penuh semangat. Namun pada malam harinya, semua tidak seperti yang diharapkan. Di sana juga ada Sofia yang juga terlihat bingung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya direncanakan oleh Courtney. Pada momen ini, Courtney pun menjelaskan tujuannya tentang mengamati bagian otak yang bertanggung jawab ketika manusia mendekati kematian. Jadi gadis itu berencana untuk merekam dan mengamati prosesnya. Untuk melakukan hal tersebut, Courtney meminta kepada dua rekan agar menghentikan detak jantungnya saat pemindaian dilakukan, kemudian menghidupkan kembali setelah 1 menit. Sofia tak ingin terlibat dalam proyek mengakhiri kehidupan sendiri itu, sedangkan Jamie menerima. Pertama-tama, dia berhasil menghentikan jantung Courtney dengan kombinasi suntikan obat dan defibrilator. Clear. Sementara Jamie dan juga Sofia yang pada akhirnya penasaran sama-sama mengawasi pemindai dan memastikan alat itu merekam semua aktivitas. Courtney sendiri merasakan bahwa kini dirinya hanya roh yang bisa melayang-layang ke semua tempat. Banyak hal yang disaksikan dan didengar, mulai dari rumah sakit sampai akhirnya muncul di atap dan berkeliling ke seluruh kota. 1 menit telah berlalu, Sofia dan Jamie memulai proses pemulihan, namun sangat disayangkan mereka tidak berhasil membangkitkan Courtney, sehingga mau tidak mau Sofia harus menghubungi Ray untuk meminta bantuan. Setelah mendengar hal itu, Ray pun segera berlari terburu-buru. Hal tersebut dilihat oleh Marlo. Secara diam-diam, gadis itu mengikuti karena tergoda dengan rasa penasaran.
Tak lama kemudian, Ray datang dan segera mengambil tindakan, sementara Courtney melanjutkan perjalanannya sampai melihat ruangan tempat tubuhnya berada hancur dan selain itu ada cahaya yang sangat terang seperti matahari. Namun penglihatan tersebut seketika berakhir sebab Ray dengan cerdas berhasil membangkitkan Courtney. Sofia terus-terusan menyebut apa yang dilakukan oleh Courtney adalah suatu tindakan gila. Tak lama berselang, Marlo tiba di ruangan tersebut menuntut penjelasan tentang apa yang sedang terjadi. Beberapa waktu kemudian, ditampilkan mereka berlima sudah berada di apartemen Courtney, di mana gadis itu menceritakan kepada teman-teman tentang apa yang dia alami dan dilihatnya. Sama seperti yang sering orang katakan, akan ada cahaya putih yang menjemput sebelum datangnya kematian. Namun Courtney memilih untuk menyebut cahaya itu sebagai pure energy atau energi murni. Selanjutnya bersama teman-teman, mereka menonton rekaman hasil pemindaian otak Courtney dan menemukan kilatan-kilatan cahaya yang muncul di beberapa bagian otak. Ray yang menganggap hal ini gila memutuskan untuk pergi, sementara Courtney menghabiskan beberapa menit di balkon sebelum memutuskan sesuatu yang hampir tidak pernah dia lakukan, yaitu memanggang roti. Keesokan harinya, karena saking banyaknya, Courtney membawa roti-roti buatannya ke kelas. Marlo menjelaskan bahwa hal itu dilakukan oleh Courtney karena secara tiba-tiba dia mengingat resep rahasia neneknya. Tak hanya itu, Courtney juga mendadak berolahraga semalaman dengan berlari sejauh belasan mil. Dan yang paling mengejutkan, Courtney dapat dengan mudah menyelesaikan beberapa kasus pasien layaknya seorang yang profesional. Saat petang, ketika mereka berlima nongkrong di sebuah bar, kembali lagi Courtney membuat kejutan dengan memainkan piano setelah 12 tahun tidak pernah menyentuh alat musik itu. Tentu saja hal tersebut membuat teman-temannya terkesan akan kemampuan Courtney mengakses ingatan-ingatan dengan sangat detail, seakan-akan otaknya telah terkoneksi kembali dengan memori. Tentu saja semua itu berhubungan dengan eksperimen yang dijalankan Courtney sebelumnya, dan meskipun Ray tetap menganggap bahwa itu adalah ide gila, tapi Jamie dengan sangat antusias memantapkan tekad untuk mengambil giliran selanjutnya. Di balik itu semua ada hal yang masih tak terjelaskan, di mana pada suatu momen saat berada di apartemennya, Courtney merasakan ada sesuatu yang aneh dan menghantui, dan ketika diperiksa, 5 sekawan termasuk Ray yang masih ragu sepakat untuk membantu Jamie menjalani suatu keadaan di mana seseorang sangat dekat dengan kematian atau selanjutnya kita sebut flatline. Setelah proses selesai, dalam kondisi tersebut Jamie mendapatkan penglihatan di mana dirinya sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya yang sepi. Tidak dapat dipungkiri, perjalanan itu begitu seru dan menyenangkan bagi Jamie. Apalagi setelah seorang wanita berambut pirang bernama Alicia muncul, namun tak lama kemudian mereka berdua tiba di sebuah tempat yang gelap dan setelah terdengar bisikan, Alicia pun menghilang. Lalu tiba-tiba saja Jamie terbangun, kembali ke kehidupan dan disambut dengan penuh semangat oleh teman-teman. Setelah yakin kondisi Jamie benar-benar aman, kelompok itu kembali ke apartemen Courtney untuk merayakan sambil minum-minum dan melakukan pengerusakan kecil. Teman-teman yang lain melihat Jamie dan Courtney kini memiliki frekuensi yang sama, sehingga membuat keduanya menjadi semakin akrab. Melihat semua itu sama sekali tidak membuat Ray tertarik untuk merasakan pengalaman flatline. Oleh karena itu, Marlo dengan yakin mengambil giliran selanjutnya, karena sejauh ini Courtney tidak mengalami apapun selain peningkatan daya ingat yang mana membuatnya semakin cerdas. Dan itu sangat berguna bagi para mahasiswa untuk mendapatkan gelar dokter. Lagi-lagi, di balik itu semua, Courtney secara diam-diam bertanya kepada Jamie tentang sesuatu yang aneh yang dialami setelah flatline. Jamie dengan santai menjawab tidak, dan hal itu dibuktikan pada keesokan harinya. Jamie membuat serangkaian keputusan yang tepat untuk menyelamatkan nyawa beberapa pasien.
Marlo mengungkapkan bahwa dirinya berbeda dengan Courtney dan Jamie. Courtney yang lebih berfokus pada masa lalu dan mengembalikan kenangan lama, sedang Jamie masih tidak jelas apakah Flatline membawa perubahan ke arah yang lebih baik atau buruk. Namun setelah semua teman-temannya pergi, Jamie sempat terdiam menatap jalan di mana Alicia tampak berdiri di antara lalu lalang kendaraan. Kedatangan seorang perawat menyadarkannya, menanyakan tentang masalah keguguran. Lalu ketika Jamie melihat kembali, Alicia sudah tidak di sana. Malam itu Courtney dan teman-teman telah bersiap untuk membantu Marlo menjalani Flatline. Setelah beberapa saat menunggu dan Sofia sama sekali tak muncul, maka demi keamanan mereka pun segera memulai, dan kali ini Marlo ingin lebih lama dalam kondisi tersebut. Jika Courtney 60 detik, Jamie 120 detik, maka Marlo meminta agar dirinya dibiarkan mati di atas 3 menit. Segera setelah jantung berhenti berdetak, gadis itu mendapat penglihatan tentang prestasi dalam hidupnya sampai menatap kata pembunuh, dan seketika hal itu mengembalikan kenangan tentang seorang pasien bernama Cyrus. Lagi-lagi, untungnya teman-teman membangkitkan Marlo tepat waktu. Lalu beberapa saat kemudian, mereka membawa Marlo ke rooftop agar bisa mendapat udara segar, dan tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan Sofia, mengatakan bahwa dirinya terhalang oleh sang ibu. Tidak peduli meskipun waktu mereka hanya sedikit, Sofia tetap nekat mengambil giliran dan dia memaksa teman-teman untuk membantu. Dalam Flatline, Sofia melihat kenangan saat masih remaja. Sang ibu selalu memaksanya untuk menjadi siswa terbaik, yang mana menyebabkan gadis itu merasa iri dengan siswa terpintar di kelas bernama Irina. Sehingga pada suatu hari, ketika Irina mendapat nilai tertinggi di sekolah, Sofia mempermalukan Irina dengan meretas ponselnya dan menyebarkan foto-foto pribadi ke seluruh sekolah. Seketika kondisi berubah menjadi horor. Sementara di dunia nyata, sesuai dengan apa yang dikhawatirkan, para petugas datang untuk membersihkan seluruh basement. Akhirnya mau tidak mau, Jamie meninggalkan teman-temannya, bukan untuk melarikan diri, melainkan menyalakan alarm kebakaran, agar para petugas panik sehingga teman-teman Jamie bisa melarikan diri. Ketakutan seketika berubah menjadi keseruan setelah berhasil melarikan diri dengan mengemudi secara ugal-ugalan. Kelompok itu memutuskan bergabung di dalam sebuah pesta untuk bersenang-senang, berdansa, dan tentunya minum. Secara tiba-tiba, Courtney meninggalkan lantai dansa karena berpikir telah melihat Tessa di antara kerumunan dan segera mengikutinya sampai ke area parkir. Lalu tiba-tiba tempat itu berubah menjadi sepi. Hanya ada Courtney dan mobil lama yang dia kendarai saat kecelakaan terjadi. Lalu, ketika mencoba melihat lebih dekat, kesal dengan hal-hal yang terus menghantui membuat Courtney meninggalkan tempat itu. Sementara Sofia, yang merasa teramat sangat gembira berkat Flatline, mengajak Jamie ke apartemennya, meninggalkan teman-teman yang lain. Beberapa waktu kemudian, setelah aksi baku hantam dalam tanda kutip yang tidak mungkin saya tampilkan, Sofia bertengkar dengan sang ibu dan kemudian memutuskan untuk pindah agar bisa hidup sendiri. Hal yang hampir serupa juga terjadi pada Marlo dan Ray. Keduanya meninggalkan pesta menuju ke kediaman Marlo. Pada momen ini, Marlo mengakui sesuatu yang disembunyikan selama ini, yaitu tentang pasien bernama Cyrus, yang mana Marlo melakukan suatu kesalahan dalam memilih obat, sehingga membuat Cyrus meninggal dunia. Gadis itu juga mengaku takut karena saat dalam Flatline, dia bertemu dengan Cyrus dengan rupa yang sangat menyeramkan. Kemudian Ray segera menenangkan, dan demi keamanan bersama, kita segera beralih kepada Courtney, yang mana beberapa waktu kemudian sedang berada di jembatan di mana dia kehilangan adiknya, dan mengenang kecelakaan tersebut membuat perasaannya semakin hancur, tenggelam dalam rasa berdosa.
Sepulangnya dari apartemen Sofia, di perahunya, Jamie kembali dihantui oleh penampakan Alicia serta terdengar suara tangisan bayi di bawah perabotannya. Namun semua itu seketika lenyap ketika panggilan masuk. Ternyata itu dari Courtney yang menelpon untuk menceritakan apa yang dia alami belakangan ini. Merasa khawatir, Jamie meminta Courtney tetap berada di rumah agar dia bisa segera ke sana. Namun sangat disayangkan, beberapa waktu kemudian setelah merekam video dengan ponselnya dan meminta maaf kepada teman-teman serta mengakui alasan sebenarnya di balik eksperimen bukanlah penemuan ilmiah, melainkan agar bisa kembali bertemu dengan adiknya, tiba-tiba muncul cahaya dari kamar dan diikuti dengan suara radio. Courtney segera mencoba memeriksa sampai akhirnya terkejut melihat Tessa yang begitu nyata tapi dalam wujud yang menyeramkan. Keesokannya teman-teman mendapat kabar tentang berita tewasnya Courtney dari Dr. Barry. Semuanya terkejut termasuk Jamie karena sebenarnya tadi malam dia sempat datang ke apartemen Courtney, tapi Courtney sama sekali tidak menjawab panggilan, sehingga Jamie berpikir bahwa mungkin saja gadis itu sudah tidur. Selain itu, Jamie juga mengusulkan agar mereka segera menyelinap ke apartemen Courtney untuk melenyapkan seluruh barang bukti sebelum universitas melakukan penyelidikan kematian Courtney. Malam harinya, Jamie menghubungi Marlo untuk mengabarkan bahwa dirinya dan Ray telah menemukan MacBook dan catatan milik Courtney, namun tidak dengan ponselnya. Jika memang pihak universitas telah menemukannya lebih dulu, maka kemungkinan ponsel itu berada di kamar mayat. Jadi Marlo yang saat itu sedang bertugas dan memiliki akses ke kamar mayat diminta untuk mengambilnya. Tak lama kemudian, gadis itu telah tiba di kamar mayat dan untungnya tak butuh waktu lama untuk menemukan ponsel Courtney. Marlo juga sempat melihat mayat Courtney dan merasa sangat terpukul akan hal itu. Kemudian tiba-tiba saja dia melihat tulisan pembunuh pada unit pendingin dan menerima panggilan melalui ponsel Courtney, serta diikuti dengan gangguan listrik yang membuat semua lampu padam. Jamie juga mengalami hal yang sama, di mana ketika sedang mandi, terjadi masalah sehingga air tak lagi mengalir. Radio mulai memutar musik bayi, dan semua itu hanya bisa dihentikan dengan cara merusaknya. Lalu Jamie mendengar suara bisikan yang memanggil namanya, serta suara tangisan, sampai akhirnya Alicia muncul di hadapannya. Jamie yang merasa kaget bukan kepalang, segera keluar dari kapal dan sempat terjatuh. Segera dia berenang ke dermaga, namun tak disangka-sangka entah bagaimana Jamie bisa melewati malam itu, tapi keesokannya dia kembali berkumpul dengan teman-teman untuk menyaksikan rekaman terakhir tentang pengakuan Courtney. Meskipun Ray menganggapnya sebagai omong kosong, tapi 3 teman lainnya yakin bahwa ada entitas misterius dan jahat yang memanfaatkan rasa bersalah akan dosa di masa lalu untuk menghantui dan menyerang mereka. Oleh karena itu, Jamie memulai pengakuan dengan menceritakan masa lalunya yang menghamili seorang gadis bernama Alicia dan meninggalkannya begitu saja. Kemudian Sofia mengakui tentang perbuatan jahat, yaitu mempermalukan saingannya Irina. Namun sayangnya, meskipun percaya, Marlo masih tetap saja diam karena enggan untuk mengakui kesalahan. Beberapa saat kemudian, selama kelas berlangsung, Sofia juga mulai dihantui. Dimulai dari pesan yang masuk ke ponsel berisi hinaan, video tak senonoh, dan bahkan dia sempat mendengar pengajar mengucapkan hinaan-hinaan yang sama. Tak kuasa menahan semua itu, Sofia segera meninggalkan ruangan. Namun ketika berada di lorong, semuanya malah menjadi semakin memburuk.
Di waktu yang bersamaan, Ray mengunjungi Marlo, memberitahukan bahwa dirinya telah mengetahui bahwa laporan Cyrus telah diubah oleh Marlo agar kematiannya terlihat seperti kecelakaan. Marlo tetap menolak untuk mengakuinya kepada dekan karena hal itu akan membuat karirnya hancur. Terjadi sedikit pertengkaran yang membuat Ray kecewa dan berpikir bahwa Marlo tak pantas menjadi seorang dokter. Kembali ke Sofia yang kini merasa yakin untuk menemui Irina dan meminta maaf atas semua perbuatan tercela yang pernah dia lakukan. Meskipun berat, tapi pada akhirnya Irina mau memaafkan. Hal itu membuat Sofia lega dan sekaligus menginspirasi Jamie untuk melakukan hal yang sama. Setelah mengabari Marlo tentang keberhasilan Sofia, Jamie pun segera menemui Alicia untuk mengakui semua kesalahan dan meminta maaf. Serta Jamie cukup terkejut melihat bocah laki-laki yang bersama Sofia, ya, itu adalah anak Jamie. Jamie pun berjanji akan membantu kehidupan mereka. Marlo yang masih bersikeras tidak mau mengakui kesalahannya kembali dihantui lewat sebuah mimpi buruk, di mana kali ini dia mendapati dirinya berada di dasar kolam yang gelap dan kosong dengan tubuh Cyrus yang berada di hadapannya. Beberapa waktu kemudian, saat meninggalkan rumah dengan mobilnya, Marlo yang saat itu merasa sangat tertekan tiba-tiba saja mendapat serangan sampai nyaris menyebabkan kecelakaan. Di tempat lain, Ray mendapat sebuah pesan dari Marlo yang mengatakan akan menghentikan semua ini. Merasa khawatir, pemuda itu segera menghubungi teman-teman yang lain untuk membantu mencari Marlo. Hingga akhirnya mereka menemukan gadis itu di rumah sakit, tepatnya di tempat biasa di ruang perawatan di basement, sedang dalam kondisi flatline. Segera kelompok itu berusaha sebisa mungkin untuk membangkitkan Marlo, sementara Marlo sendiri mengalami hal yang hampir sama dengan di dalam mimpi. Kali ini dia berusaha meminta maaf kepada Cyrus. Namun sayangnya semua itu percuma. Berkali-kali Marlo terbangun setiap diserang oleh Cyrus, tapi masih tetap berada di alam baka. Dan pada suatu momen, Courtney sempat muncul di sana, menyarankan agar Marlo memaafkan dirinya sendiri. Forgive yourself, Marlo. 4 menit telah berlalu, wajah Marlo terlihat sangat pucat, yang mana membuat Sofia dan Jamie berpikir bahwa Marlo telah meninggal dunia. Namun Ray tidak menyerah, pemuda itu terus berusaha melakukan segala cara, sampai akhirnya berhasil membangkitkan Marlo dari kematian. Beberapa hari kemudian, Marlo mengikuti saran dari Courtney untuk memaafkan diri sendiri dan mengakui kesalahannya kepada dekan serta mempertanggungjawabkan semua itu. Lalu, Marlo menceritakan kepada Ray bahwa dirinya kini dalam masa probation. Kemudian, bersama-sama mereka sepakat untuk membuang MacBook milik Courtney demi melenyapkan data-data agar tidak ada seorang pun yang melakukan eksperimen tersebut. Film pun ditutup dengan menampilkan kelompok itu sedang bersantai di bar tempat biasa mereka nongkrong. Mereka sempat mendengar lagu yang sama dengan lagu yang pernah dimainkan Courtney. Itu membuat mereka kembali terkenang akan masa-masa indah beberapa hari yang lalu dan berjanji akan selalu mengingat Courtney. Dan tamat. Banyak yang berharap bahwa film ini adalah lanjutan dari Flatliners yang rilis di tahun 1990. Tapi pada kenyataannya, ini adalah sebuah film yang digarap kembali atau biasa kita kenal dengan remake. Pada awalnya, sekelompok mahasiswa kedokteran ini ingin menyelidiki tentang alam baka. Namun sayangnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sehingga menimbulkan korban jiwa. Ya, ketika Courtney dalam keadaan mati sejenak atau flatline, dia merasakan sesuatu yang luar biasa dan diikuti oleh semacam kegelapan. Hal ini terjadi karena perasaan menyesal yang selama ini menghantui atas kematian saudara perempuannya, yaitu Tessa. Ini tidak hanya terjadi pada Courtney, tapi juga pada teman-teman yang lain, kecuali Ray. Mereka semua seolah-olah dipaksa untuk mengingat kembali, sehingga tidak hanya mengingat tentang penyesalan di masa lalu, tapi juga hal-hal lain. Inilah yang membuat
membuat mereka terlihat lebih cerdas karena kemampuan otak yang telah ditingkatkan hampir mirip dengan Eddie Mora setelah mengkonsumsi NZT48 dalam film Limitless. Pada sebuah adegan, Eddie juga merasa ketakutan yang berlebihan, seolah-olah dia terus diikuti oleh orang jahat, bahkan secara tidak sadar membunuh seorang wanita. Secara tidak langsung, ini menjelaskan konsep alam baka dalam film Flatliners, bahwa kejadian supranatural yang dialami oleh Courtney dan teman-teman hanyalah ilusi agar mengingat kenangan-kenangan tertentu dan rasa bersalah yang terkait dengan kenangan tersebut. Ya, ini bukanlah film horor seperti itu, jadi tentu saja tidak ada hal-hal semacam hantu di sini. Ketidakmampuan untuk memaafkan diri sendiri membuat mereka mengalami halusinasi yang begitu kuat. Contohnya Courtney yang membayangkan hantu Tessa mendorongnya dari tangga darurat, padahal mungkin sebenarnya Courtney merasa sangat ketakutan, tapi karena tidak ada jalan untuk kabur, maka dia secara tidak sadar telah melompat. Terus kalau tangan Jamie ketusuk gimana, Bang? Saya rasa itu tangannya hanya terkena benda tajam seperti paku, atau mungkin saja secara tidak sadar dia menusuk tangannya sendiri karena dipengaruhi oleh ilusi. Sebagai informasi tambahan, bagi yang belum menonton Flatliners tahun 1990, sebenarnya pemeran Dr. Barry adalah aktor yang sama yang memerankan Nelson dalam Flatliners tahun 1990. Ini bukannya tanpa alasan, karena awalnya sutradara ingin membangun jembatan antara Flatliners 1990 dengan Flatliners 2017. Adegan tersebut menampilkan Dr. Barry menceritakan sebuah kisah panjang tentang meninggalnya seorang dokter terkenal yang merupakan ayah baptis Dr. Barry. Namun sangat disayangkan, adegan tersebut dihapus karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kebingungan pada penonton muda. Dari informasi yang saya dapatkan, sang sutradara akan menyisipkan adegan tersebut ke dalam versi Blu-ray. Namun, lagi-lagi sayangnya sampai saat ini saya masih belum menemukan cuplikannya. Segitu saja teman-teman, silakan berkomentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!